Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Langsung saja perkenalkan, nama saya Agung Muhtar Saputra dengan NIM 20700121026 akan menjelaskan dari sebuah peta konsep materi grup sampai teorema Lagrange. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, grup. Nah, grup terbagi atas dua. Yang pertama, pengertian atau definisi grup. Yang kedua, sifat-sifat grup. Sifat-sifat grup terbagi atas 5. Yang pertama, teorema 2.4, teorema 2.5, teorema 2.6, definisi 2.7, dan teorema 2.8. Definisi 2.1 atau grup: suatu sistem aljabar G operasi bintang dari himpunan tidak kosong G dengan operasi binar bintang dikatakan grup jika memenuhi sifat-sifat, yaitu yang pertama, untuk setiap A, B elemen G berlaku A operasi bintang B elemen G, itu disebut sifat tertutup. Kemudian yang kedua, untuk setiap A, B, C elemen dari G berlaku A operasi bintang dalam kurung B operasi bintang C sama dengan dalam kurung A operasi bintang B operasi bintang C, itu sifat asosiatif. Kemudian ada E elemen G, sehingga untuk setiap A elemen G berlaku A operasi bintang E sama dengan E operasi bintang A sama dengan A, itu disebut unsur identitas di G. Kemudian yang keempat, untuk setiap A elemen G ada A inverse elemen G, sehingga A operasi bintang A inverse sama dengan A inverse operasi bintang A sama dengan E, yang disebut dengan unsur inverse di setiap anggota di G. Nah, berdasarkan definisi yang saya jelaskan tadi, dapat dikatakan bahwa suatu himpunan tidak kosong G dengan operasi binar bintang merupakan grup jika memenuhi sifat tertutup, asosiatif, mempunyai unsur identitas, dan mempunyai unsur inverse. Nah, selanjutnya berdasarkan definisi di atas pula, jika G operasi bintang merupakan grup dan memenuhi sifat komutatif, yaitu untuk setiap A, B elemen dari G berlaku A operasi bintang B sama dengan B operasi bintang A elemen G, maka disebut grup komutatif. Begitupun sebaliknya, jika tidak memenuhi sifat komutatif, maka G disebut grup tidak komutatif. Kemudian sifat-sifat grup. Nah, sifat-sifat grup yang pertama, teorema 2.4, ketunggalan unsur identitas. Unsur identitas suatu grup adalah tunggal. Kemudian teorema 2.5, ketunggalan unsur inverse. Setiap anggota suatu grup mempunyai inverse tunggal. Kemudian teorema 2.6, inverse dari inverse suatu anggota dalam grup adalah anggota itu sendiri. Kemudian definisi 2.7, yaitu suatu grupoid G dan X, Y elemen G dikatakan memenuhi hukum pencoretan kiri jika AX sama dengan AY mengakibatkan X sama dengan Y, dan dikatakan memenuhi hukum pencoretan kanan jika XA sama dengan YA mengakibatkan X sama dengan Y. Selanjutnya, jika G memenuhi hukum pencoretan kiri dan hukum pencoretan kanan, maka dikatakan memenuhi hukum pencoretan. Kemudian teorema 2.8, setiap grup memenuhi hukum pencoretan. Nah, sebenarnya di sini ada pembuktian semuanya, namun saya tidak jelaskan karena keterbatasan waktu. Selanjutnya, grup siklik. Grup siklik terbagi atas dua, pangkat dan tingkat dari suatu grup dan grup siklik. Nah, pangkat dan tingkat dari suatu grup terbagi atas 3, definisi pangkat, definisi tingkat, dan definisi 3.5. Langsung saja, pangkat dan tingkat dari anggota suatu grup. Yang pertama, definisi pangkat. Misalkan G dan A elemen G didefinisikan A pangkat 1 sama dengan A, maka A pangkat N tambah 1 sama dengan A pangkat N dikali A untuk setiap N elemen dari N merupakan suatu grup dengan operasi penjumlahan dan perkalian, yang dimana A pangkat 2 sama dengan A sama dengan A ditambah A, sebenarnya situ A operasi A sama dengan A ditambah A sama dengan 2A. A pangkat 3 sama dengan A operasi 2A
sama dengan A ditambah 2A sama dengan A 3A. Nah, untuk perkalian itu A pangkat 2 sama dengan A operasi A sama dengan A dikali A, menghasilkan A pangkat 2. Begitupun juga dengan A pangkat 3, A operasi A sama dengan A dikali A kali A atau A pangkat 3. Kemudian definisi tingkat atau order dari suatu anggota grup. Misalkan G grup, A elemen G dan E identitas di G. Jika P sama dengan N elemen N, di mana A pangkat N sama dengan E tidak sama dengan himpunan tak kosong, maka tingkat order dari A adalah minimum, yaitu N elemen N, di mana A pangkat N sama dengan identitas atau E. Nah, kemudian kita masuk definisi 3.5. Suatu grup G disebut yang pertama periodik atau berkala atau torsion group jika untuk setiap A elemen G, TA itu tidak sama dengan tak hingga. Kemudian aperiodic atau torsion free group jika untuk setiap A elemen G, A tidak sama dengan E dan TA sama dengan tak hingga. Kemudian C campuran atau mix group jika ada untuk setiap A elemen G sehingga TA sama dengan tak hingga dan B tidak sama dengan E sehingga TB tidak sama dengan tak hingga. Kemudian grup siklik. Suatu grup G dikatakan grup siklik jika ada A elemen G sehingga setiap anggota dari G dapat dibentuk oleh A. Dengan kata lain, jika G grup dengan operasi minor perkalian, maka G merupakan grup siklik yang dibentuk oleh A elemen G jika dan hanya jika setiap anggota dari G berbentuk A pangkat E. Untuk setiap N elemen Z, selanjutnya jika G merupakan grup dengan operasi penjumlahan, maka G merupakan grup siklik yang dibentuk oleh A elemen G jika dan hanya jika setiap anggota G berbentuk NA atau untuk suatu N elemen Z. Nah, di sini yang tadi itu yang pertama itu A pangkat N ya, bukan AN, A pangkat N di situ. Nah, kemudian dalam hal A elemen G yang membentuk grup siklik G, A biasa disebut sebagai generator dari G yang dituliskan dengan G sama dengan kurung siku A balas kurung, dan A juga biasa disebut sebagai monogenik karena suatu anggota sebagai generator dari grup siklik. Nah, kemudian masuk bab selanjutnya yaitu grup permutasi. Nah, grup permutasi terbagi atas 4, yaitu permutasi, grup permutasi, orbit permutasi, dan permutasi siklik. Yang pertama, permutasi atau definisi permutasi, suatu fungsi satu onto-onto dari himpunan terhingga ke himpunan itu sendiri disebut permutasi. Nah, permutasi juga ada permutasi perkalian yang dimana bentuknya itu F komposisi G. Nah, di sini kita mulai dari G dulu, terus masukkan ke F. Begitu caranya. Kemudian grup permutasi. Misalkan E sama dengan himpunan A1, A2 sampai AN, himpunan terhingga yang mempunyai N anggota berbeda, maka permutasi berbeda yang didefinisikan pada S sebanyak N faktor. Misalkan Pn sama dengan himpunan simetri dari permutasi berderajat N, maka Pn mempunyai N faktor anggota berbeda. Kemudian orbit permutasi. Misalkan F permutasi pada himpunan S dan kita definisikan relasi itu bentuknya pada S, yaitu untuk setiap A, B elemen S, A kurang B jika dan hanya jika F pangkat N A sama dengan B untuk suatu N elemen Z,
yaitu Fn-nya dinyatakan banyaknya permutasi yang berbeda di S. Kemudian permutasi siklik. Suatu permutasi F berderajat n di mana menukar tempat M objek A1, A2, A3 sampai AN putaran dikatakan permutasi siklik berderajat M atau M putaran. Anggotanya memiliki M putaran dan N kurang M, objek sisanya merupakan invarian atas F, invarian jika FA sama dengan A. Kemudian kita masuk ke kompleks dan subgrup. Ya, kompleks dan subgrup terbagi atas dua, yaitu pengertian kompleks dan subgrup. Subgrup yang dibentuk oleh kompleks juga terbagi tiga. Yang pertama teorema 4.6, 4.7, dan 4.8. Pertama, kompleks dan subgrup, yaitu definisinya. Misalkan G adalah grup dan H merupakan subset di sebarang di G, maka H disebut kompleks dari G. Namun perlu ditegaskan bahwa apabila G bukan grup, maka H bukan kompleks dari G. Nah, definisi 4.1. Suatu kompleks tidak kosong H dari grup G dinamakan subgrup dari G jika H merupakan grup terhadap operasi yang sama di dalam G. Nah, setiap grup yang memiliki anggota lebih dari satu dijamin memiliki minimal dua subgrup, yaitu G sendiri atau G sendiri dan E, di mana E itu merupakan identitas di G. Nah, dalam hal ini G dan E atau identitas disebut subgrup trivial atau subgrup improper. Nah, selanjutnya jika ada H subgrup dari G di mana H tidak sama dengan G dan H tidak sama dengan E atau identitas, maka disebut subgrup tidak trivial atau subgrup proper. Nah, kemudian subgrup yang dibentuk oleh kompleks. Yang pertama teorema 4.6. Suatu kompleks tidak kosong S dari suatu grup G adalah subgrup jika dan hanya jika yang pertama X, Y elemen S, yaitu kita cari X operasi Y itu juga elemen S. Kemudian yang kedua X elemen S itu mempunyai inverse X elemen S. Kemudian teorema 4.7. Misalkan H kompleks tidak kosong dari grup G, H merupakan subgrup dari G jika dan hanya jika untuk setiap A elemen H, B elemen H menyebabkan A operasi B inverse elemen H juga. Kemudian teorema 4.8. Misalkan G grup terhingga dan H kompleks dari G, H merupakan subgrup dari G jika dan hanya jika untuk setiap A elemen H, B elemen H menyebabkan A operasi B elemen H pula. Nah, dalam teorema 4.8 ini yang berlaku hanya grup terhingga dan grup tak hingga tidak berlaku. Kemudian kita masuk ke bab terakhir, koset dan subgrup normal, yaitu kita membahas koset dan teorema Lagrange saja karena subgrup normal kita belum masuk ke materi tersebut. Yang pertama adalah koset. Misalkan G suatu grup dan H merupakan subgrup dari G jika dan hanya jika A elemen G sebarang, maka kompleks dari G yang dinyatakan oleh HA dan AH yang didefinisikan yaitu HA sama dengan himpunan HA di mana H elemen H dan AH sama dengan AH di mana H elemen H berturut-turut disebut koset kanan dan koset kiri dari H di G yang dibangkitkan oleh A berkaitan dengan pengertian di atas. Dapat dikemukakan bahwa jika G operasi bintang merupakan grup dan H subgrup dari G, misalkan A elemen G sebarang, maka koset kanan H ditulis dengan H operasi A dan H operasi A di mana H elemen H, dan koset kiri H ditulis A operasi H di mana himpunan A sama dengan A operasi H, H elemen dari H. Kemudian teorema Lagrange. Jika G grup terhingga dan H subgrup dari G, maka OH membagi habis OG atau order H membagi habis order G. Demikian yang sempat saya bawakan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.
Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.